Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nesias. Di video kali ini, aku akan membahas PKN kelas 8 bab 6, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, kabar baiknya nih guys, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju. Aku yakin banget kita semua mencintai bangsa ini. Kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkannya, terdapat tantangan yang banyak. Namun, kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi, kita dapat mengatasi semua itu. Nah, untuk menanamkan sikap semangat dan komitmen kebangsaan ini, yuk ikutin terus video ini sampai akhir ya. Aku akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Yang kedua, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Oke, langsung aja kita mulai ya ke bagian yang pertama dulu. Kita akan belajar bagaimana semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengulas pemikiran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Hal ini terungkap pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, yaitu sebagai berikut. Aku bacain ya cuplikan pidato Presiden pertama negara kita, Insinyur Soekarno. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat mewujudkan di mana kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula, tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Gulf Breaker atau penghadang gelombang lautan Pasifik adalah salah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil juga dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Greenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka, manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia lah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra, itulah tanah air kita.
Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Seluruhnya. Kesinilah kita semua harus menuju mendirikan satu nasionalis taat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Ayo, jadi makin penasaran kan ya tentang sejarah bangsa kita tercinta? Yuk kita kembangkan terus keingintahuan akan sejarah bangsa di mana kita tinggal agar kecintaan kita semakin bertumbuh. Karena ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi guys, ini yang tak boleh kita lupakan. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental, dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat Bumi Pertiwi, sirna, dan hancur tanpa tersisa. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Nah, secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau Kerajaan Hindu Jawa, Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya 2 kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Masih bisa mengikutin kan guys? Jangan ada yang tidur ya kalau aku lagi cerita. Oke deh, aku akan lanjutkan ya guys. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Nah, pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Selanjutnya, abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Pati Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Nah guys, dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tahun 2012 dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu Indus dan Nessos yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog Inggris, mengusulkan istilah Indonesians dan preferensi Malayunesians untuk penduduk kepulauan atau Malayan Archipelago.
Kemudian, seorang mahasiswa bernama Earl James Richardson Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Namun, di kalangan akademik Belanda di Hindia Timur enggan menggunakan Indonesia. Sebaliknya, mereka menggunakan istilah Melayu Nusantara. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adolf Bastian dari Universitas Berlin mempopulerkan nama Indonesia melalui bukunya Indonesian oder die Insel des Malaysian Archipels tahun 1884 sampai 1894. Kemudian, sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suhardi Suryaningrat, yaitu Ki Hajar Dewantara, ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Persbureau di tahun 1913. Penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam membentuk sebuah kerajaan kuno seperti Kutai yang berdiri pada abad keempat di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Kemudian, beberapa abad setelah itu berdiri Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, dan Kerajaan Mataram pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara. Pada waktu itu, sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat. Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa kita hanya 2 kali mengalami nasional state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Nasionalis taat hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pulau kita harus dirikan bersama-sama. Nah, perkataan ini dikutip dari pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan Bung Karno di depan Dokuritsu Junbi Kyosakai pada 1 Juni 1945. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Ingat ya guys, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lainnya di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Yuk kita kaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke guys, segitu dulu video part 1.
Sungguh ya guys, panjang sekali sejarah bangsa Indonesia untuk merdeka. Ada nggak sih yang nggak ngerti? Kalau ada, aduh, sungguh kita sama banget guys. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini kan emang sejarah bangsa kita yang harus kita pelajari. Oh ya, by the way guys, materi ini aku ambil dari buku PKN kelas 8 ya, bab 6. Nah guys, di part 2 ini bakal lebih menarik lagi. Kenapa? Karena aku bakal bahas 2 tokoh besar dalam pendirian bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Saksikan di video selanjutnya ya guys. So, thank you for watching. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. See you guys in the next video. Bye!